Jika fx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 1, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya pangkat 3 ya. Pangkat 3 dari untuk fx-nya sama dengan 0 ya. Nah, di sini kan artinya kalau fx sama dengan 0 artinya gini nih. 3x kuadrat min 6x plus 1. Nah, ini sama dengan 0. Berarti kan akar-akarnya ini kita misalkan ya, x1 sama x2 gitu. Nah, sekarang kita cari dulu x1 ditambah x2-nya, yaitu min b per a ya. Nah, min b per a-nya ini jadi minus b-nya min 6, a-nya 3. Min sama min plus ya, jadi 2. Terus selain cari jumlahnya, kita cari hasil kalinya. X1 dikali X2-nya, yaitu C per A, 1/3. Nah, sekarang pertanyaannya kan persamaan kuadrat yang akar-akarnya pangkat 3 ya. Pangkat 3 dari akar-akar yang ini nih, X1 dan X2-nya gitu. Nah, maka persamaan kuadrat baru lah ya kita sebutnya ya. Persamaan kuadrat baru, akar-akarnya adalah X1 pangkat 3 dan X2 pangkat 3. Nah, berarti kan kalau mencari persamaan kuadrat baru kan rumusnya tinggal X kuadrat dikurang jumlah akar-akarnya ya enggak? Akar-akarnya dikali X ditambah sama hasil kali akar-akarnya gitu kan ya. Akar-akarnya. Nah, sama dengan 0. Nah, ingat ini ya, untuk persamaan kuadrat baru ya enggak? Nah, ini deh. Nah, berarti kan kita cari jumlah sama hasil kalinya ya. Oke, kita cari jumlahnya dulu di sini. Jumlah akar sama dengan berarti kan di sini x1 ditambah x2, x1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3 ya. X1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3. Nah, ini kan ada rumusnya ya. Bentuk ini itu sama dengan apa? Sama dengan x1 ditambah x2 pangkat 3 dikurang 3 dikali x1 dikali x2 dikali sama hasil jumlahnya ya, x1 tambah x2. Nah, udah, ini kan tadi kalau patokannya x1 tambah x2 ini sama dengan 2 ya enggak? X1 kali x2-nya sepertiga. Nah, kita substitusi aja ya. Berarti ini jadi 2 pangkat 3 min 3 dikali sepertiga dikali sama 3 ya. 2 ya, hasil jumlahnya 2. Nah, ini kita bagi ya jadi 1. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan ya. Ini 8 dikurang sama 2 ya, berarti 6. Nah, kita dapat 6 jumlahnya. Terus selain jumlahnya kita cari hasil kalinya kan. Hasil kalinya kali akar-akarnya berarti x1 pangkat 3 dikali x2 pangkat 3. Nah, ini kalau kita lihat pangkatnya sama, berarti x1 dikali x2 pangkatnya kita gabung ya gitu. Nah, x1 kali x2 kan sepertiga, jadi berarti jadinya sepertiga pangkat 3 ya. Nah, kalau dipangkatin 3 berarti 1/27. Nah, udah, selanjutnya tinggal kita substitusi deh ya. Substitusi ke sini nih. Nah, jadi persamaan kuadrat barunya adalah apa nih? Ya. Jadi kan x kuadrat minus jumlahnya tadi kita dapat 6 dikali x ya, ditambah hasil kalinya tadi kita dapat 1/27 sama dengan 0. Nah, dari sini dapat deh, ada nggak nih yang hasilnya seperti ini? Ada ya, yang C nih. Kalau kita lihat ya di sini himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini ada 2 ya. Yang di sini garis lurus yang atas yang bawah persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Nah, di sini ya himpunan penyelesaiannya x1, y1 dan x2, y2 ya. Nah, di sini nanti nilai dari y1 tambah y2-nya berapa?
karena ditari y-nya, maka ini kita jadikan x sama dengan ya. Jadi kalau kita jadikan x sama dengan, berarti y-nya jadi plus ditambah 7 ya. Nah, nanti disubstitusi ke sini nih ya, ke persamaan fungsi kuadratnya x-nya. Berarti kalau misalkan kita tulis x-nya, kita rubah jadi y plus 7 ya. Ini kecilan. Nah, sebentar. Nah, ini y sama dengan gitu kan, y plus 7 kuadrat ditambah ini 3 y plus 7 dikurang 10. Nah, kita jabarkan deh. Y sama dengan ini y kuadrat plus berapa nih? Ini dikali 2 ya, jadi 14y. Terus 7 kuadrat 49. Ini dikali 1 jadi plus 3y plus 21 dikurang 10. Nah, ini y-nya kita pindahin ke sebelah kanan ya. Ini jadi y kuadrat 14 ditambah 3y dikurang y yang di sini ya. Jadinya berapa tuh? 17 dikurang 1 jadi 16 ya. 16y. Nah, 49 ditambah 21 jadinya 70 ya. Dikurang 10 jadi berapa tuh? Jadi 60 ya. Plus 60. Plus 60 benar ya, 60. Nah, berarti kan karena di sini adalah udah bentuk persamaan kuadrat tapi variabelnya y ya. Nah, berarti akar-akarnya adalah y1 dan y2 gitu. Nah, udah simpel aja kalau akar-akarnya y1 sama y2, karena yang dicari hasil jumlahnya berarti ya min b per a gitu. Nah, berarti b-nya 16, a-nya 1. Berarti minus 16 per 1 atau ya min 16 deh jawabannya. Yang A. Nah, untuk soal ini persamaan kuadrat ya, bentuknya seperti ini. Mempunyai akar real ya katanya, mempunyai akar real. Tapi tidak 0 ya. Dan bertanda sama. Nah, artinya kan akar-akarnya x1 sama x2 ya. x2. Tidak 0 dan bertanda sama, jadi bisa ada dua kemungkinan, bisa lebih besar ya kan, tandanya sama lebih besar dari 0 ya, nggak pakai sama dengan ya, karena nggak 0 kan di sini katanya. Jadi bisa positif atau bisa juga atau ya bisa negatif gitu, bisa negatif. Oke. Nah, berarti gini, yang pertama ya, kalau positif sama positif kita jumlahin hasilnya positif gitu kan ya. Tapi kalau negatif ditambah negatif hasilnya negatif. Nah, berarti hasil dari x1 ditambah x2 nya ini kita nggak tahu, bisa positif bisa negatif. Maka untuk yang ini hasil jumlahnya kita nggak usah cari karena belum tahu hasilnya apakah positif atau negatif, jadi nggak perlu dicari gitu ya. Nah, yang perlu kita cari yaitu hasil kalinya ya. Nah, untuk hasil kalinya x1 kali x2, positif kali positif positif, kalau negatif kali negatif positif juga. Nah, berarti udah otomatis hasil kalinya positif ya, atau lebih besar dari 0. Nah, hasil kali itu kan c per a ya. Nah, ini c nya nih yang di sini, ini c nya, ini a nya 1 ya, ini a nya. Nah, berarti 4p plus 3 ya, dibagi 1 ya 4p plus 3, dia lebih besar dari 0. Nah, udah tinggal dipindahin, 4p nya lebih besar dari min 3 atau p nya lebih besar dari min 3 per 4. Nah, ini kita simpan dulu. Selanjutnya kita cari akar real ya, di sini kan akar real. Nah, kalau akar real berarti dia lebih besar dari 0 ya. Nah, tapi di sini x1 sama x2 nya kan kemungkinan bisa sama ya. Kalau positif dua-duanya positif, kemungkinan bisa sama bisa berbeda. Nah, berarti kalau bisa sama kita pakai sama dengan ya. Tapi kalau nggak bisa nggak usah pakai sama dengan. Nah, oke. Ini syarat ini D itu kan diskriminan B kuadrat min 4AC, kita tulis deh B kuadrat min 4A kali C.
lebih besar sama dengan 0. B-nya di sini min 4 ya, min 4P maksudnya. Dikuadratin, A-nya 1, C-nya tadi 4P plus 3. Nah, lebih besar sama dengan 0. Ini kita bisa bagi 4 ya langsung ya. Kalau kita bagi 4, ini kan 16 bagi 4, berarti jadi 4P kuadrat. Ini dibagi 4 jadi 1. Nah, dikali ini dalamnya sama min 1, jadi min 4P min berapa? Min 3 ya. Nah, lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya tinggal di apa ini? Tinggal difaktorkan ya. Ini 4P kuadrat berarti 2P sama 2P. Nah, min 3. Min 3 itu berarti min 3 sama plus 1 ya. Nah, ngeceknya tinggal ujung kali ujung, tengah kali tengah. Kalau hasil jumlahnya minus 4 ya. Oke, nah ini dapat seperti ini. Membuat nolnya berarti ada 2 ya. Kita langsung bikin garis bilangan deh ya. Yang paling kecil min setengah. Min setengah. Terus ini berapa nih? 3/2 ya. 3/2. Masih tandanya masih bisa ya. Ini positif. Paling kanan berarti positif. Pangkatnya ganjil berarti berubah tanda. Nah, lebih besar berarti ambil yang positif. Nah, kita dapat ini. Nah, selanjutnya tinggal diiriskan ya. Diiriskan dengan yang tadi ya, yang syarat pertamanya. Kita dapat P lebih besar dari min 3/4. Nah, berarti lebih besar dari min 3/4. Nah, berarti kalau misalkan lebih besar berarti ke kanan. Nah, kita dapat ini nih. Ini sama ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat min 3/4. Sebentar. Nah, seharusnya sih kalau kita lihat jawabannya yang E ya, tapi di sini kok ditulisnya ada sama dengan ini, seharusnya nggak pakai sama dengan nih, mungkin salah ketik nih ya. Ini harus lebih kecil ya, nggak pakai sama dengan. Nah, itu jawabannya. Diketahui determinan hasil perkalian matriks A dengan matriks B merupakan gradien dari garis G-nya. Nah, berarti gradien G-nya itu adalah determinan A dikali B ya. Gitu. Nah, ini kan bisa kita pisah sifatnya, yaitu determinan A dikali determinan B. Nah, langsung ya. Determinan A tinggal dikali silang aja ya. 1 dikurang 0 berarti 1 ya. Dikali determinan B 0 dikurang sama min 2 jadi positif 2 ya. Nah, berarti gradien G-nya adalah sama dengan 2 ya. Nah, ini kita simpan deh gradien G-nya 2. Nah, selanjutnya garis G melalui titik potong antara ini dengan ini ya. Nah, berarti kita kita eliminasi aja ya. 3x min y sama dengan 1, sama yang x tambah y sama dengan 3. Ini kita jumlahin ya. Ini jadi 4x sama dengan 4. Nah, berarti x nya sama dengan 1. X nya 1 dari sini kita dapat y nya ya. Y nya berarti sama dengan 2 ya kalau dijumlah 3. Nah, maka kalau persamaan udah ada gradien dan titik yang dilaluinya di sini ya. Di situ kan dapat x1 sama y1-nya di sini 1,2. Nah, tinggal dimasukin deh ke persamaan garis y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Nah, masukin ke sini. Nah, berarti y min 2 gradiennya tadi 2 ya, dikali x min 1. Nah, maka y min 2 nih kita kali dulu ya, 2x min 2 ya. Nah, ini habis nih min 2 nya gitu. Nah, tinggal x nya pindah ke sebelah kiri, jadi y min 2x ya, sama dengan 0. Nah, ini jawabannya nih, yang B. Nah, ini integral dari sin x ditambah sin x pangkat 3 ditambah sin x pangkat 5 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat yang di dalam kurung ini ya, di dalam kurung ini deret tak hingga ya, deret geometri
tak hingga. Nah, dengan A-nya adalah 1 suku pertamanya, dan rasionya kan U2 dibagi U1 ya, langsung aja sin pangkat 3 dibagi sin pangkat 1 jadi sin kuadrat ya, sin kuadrat. Nah, maka persamaannya jadinya gimana? Integral kan kalau untuk deret tak hingga jumlahnya adalah air ya, rumusnya A per 1 min R gini kan ya. Nah, ini rumusnya. Nah, maka jadinya kita ikuti nih, A-nya adalah sin X gitu kan, sin X dibagi 1 dikurang R. Nah, R-nya adalah sin kuadrat X. Nah, sin kuadrat 1 min sin kuadrat kan ada rumusnya ya, yaitu kalau sin kuadrat tambah cos kuadrat kan 1 ya. Nah, sin kuadratnya pindah tuh. Jadinya kalau pindah kan jadi 1 min sin kuadrat ya. Nah, jadi gini, sin kuadrat ditambah cos kuadrat kan sama dengan 1 gitu. Nah, berarti kalau misalkan sinnya pindah, berarti kan jadi 1 dikurang sin kuadrat. Nah, berarti 1 dikurang sin kuadrat adalah cos kuadrat X. Jadi cos kuadrat X ya. Nah, cos kuadrat X saya tulis gini deh, cos X dikali cos X ya. Oke. Nah, maka kalau sin per cos jadinya apa? Tangan ya, jadi tangan. Terus 1 per cos jadinya apa? 1 per cos adalah kebalikan dari cos, yaitu secant gitu kan ya. Nah, dx nya ketinggalan nih, dx. Nah, berarti integral dari ini, ada yang tahu nggak integral dari tangan dikali secant? Enggak ya. Dilihat lagi nanti catatannya ya. Yaitu secant X ya, integral dari tangan X dikali secant X adalah secant X ya. Jangan lupa ditambah konstanta. Nah, ini C jawabannya. Jika akar-akar persamaan suku banyak ini ya, ini suku banyak ya, dilihat persamaannya seperti itu, diurutkan menurut nilainya dari yang kecil ke yang besar. Terbentuk barisan aritmatika nih ya, terbentuk barisan aritmatika dengan bedanya 2 gitu. Nah, berarti gini, kita tulis ya, di sini kan akar-akar itu kan X1 terus X2, kalau ada di sini berderajat 4 berarti akar-akarnya ada 4 ya, X3 X4 gitu. Nah, karena membentuk barisan aritmatika dengan beda 2, berarti gini, X1 nya tetap X1. Nah, X2 nya kita ubah jadi X1 ditambah 2 karena kan bedanya 2. X3 nya berarti X1 ditambah 2 ditambah 2 lagi jadi X plus 4 gitu. X1 plus 4 terus ditambah 2 lagi berarti X1 plus 6. Nah, dapat seperti ini ya, X1, X2, X3 dan X4 nya. Nah, sekarang kita lihat nih, dari soal ini ada angka-angka yang sudah diketahui nilainya, yaitu yang B-nya min 8, ini B-nya nilai B ya. Ini nilai B min 8. Terus sama itu doang ya B doang ya. Nah, B sama A di sini. A-nya udah ada 1 ya. Ini kalau nggak ditulis 1 A-nya. Nah, maka kalau ada B sama A, kita cari hasil apanya? Hasil jumlahnya. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 gitu kan ya, sama dengan min B per A ya gitu. Nah, berarti min B per A nya di sini jadinya kan B nya min 8, A nya 1, berarti 8 ya. Nah, selanjutnya X1 X2 tambah X3 tambah X4 ini kita jumlahin aja nih, iya nggak? Ini kita jumlahin, berarti X1 nya jadi ada 4 ya, berarti hasilnya 4X1 ditambah berapa nih? 2 tambah 4 tambah 6 yaitu 12 ya. Nah, sama dengan 8. Berarti 4X1 nya 8 dikurang 12 minus 4 ya. Nah, maka dapat X1 nya berarti min 1 ya, min 4 bagi 4 gitu. X1 nya min 1. Nah, berarti kalau X1 nya min 1, ini min 1, berarti X2 nya berapa? 1 ya, kan ditambah 2. Ditambah 2 lagi berarti jadi 3. Terus tambah 2 lagi jadi 5. Gitu kan ya.
Nah, itu akar-akarnya ya. Jadi X1-nya min 1, X2-nya 1, X3-nya 3, X4-nya 5. Nah, maka kalau kita susun persamaannya gitu kan ya. Kalau kita susun kan X min X1 gitu kan ya. Dikali X min X2 gitu. Dikali X min X3 dikali X min X4. Nah, ini sama dengan 0. Udah kita masukin deh nih, ya nggak? Apa ini ya? X1 nya min 1, min ketemu min jadi plus gitu kan. Terus X2 nya 1 ya, berarti X min 1. Terus X3 nya 3, berarti X min 3. X4 nya 5, berarti X min 5. Udah kita kali, ya nggak? Ini kalau kita kali yang ini dulu, jadinya X kuadrat min 1. Nah, terus hasil yang kali ini kita kali biasa aja ya. X kuadrat min 8X plus 15 gitu, sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita kali lagi. X kuadrat dikali X kuadrat jadi X pangkat 4. X kuadrat dikali min 8X jadi min 8X pangkat 3. X kuadrat dikali 15 jadi plus 15X kuadrat. Nah, sekarang min 1 kita kali sama ini ya, langsung aja. Min X kuadrat plus 8X min 15 sama dengan 0. Nah, dapat deh persamaannya. Ini jadi min 8X pangkat 3. Ini kalau dikurang jadi 14X kuadrat plus 8X minus 15 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya sama kayak yang di soal ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ini nih, yang di depan X kuadrat ini 2A ya. Nah, ini yang di depan X kuadrat 14 gitu. Nah, maka dari yang ini ya, dari persamaan soalnya sama yang kita dapat ya, berarti bisa kita simpulkan 2A sama dengan 14 gitu. Nah, berarti A-nya 7 ya. A-nya 7. Kita dapat A-nya 7. Terus apalagi nih? Yang di depan X ya kan. Nah, di sini 5B plus 3. Ini yang di depan X 8 gitu kan. Berarti 5B plus 3 sama dengan 8. Nah, nanti dapat B-nya deh. Ini kan kalau kita kurang jadi 5 ya. 5 bagi 5 1, B-nya 1 gitu. Nah, selanjutnya yang ini, yang nggak ada X-nya ya. Di sini 4C min 3 sama dengan minus 15 gitu. Sebentar. Oke, jadi kita dapat B-nya 1 ya. Terus yang tadi kan ya 4C di sini sebentar. Nggak bisa ditulis. Berarti tadi 4C min 3 nya sama dengan min 15 ya. Berarti 4C-nya berapa nih? Kalau pindah ditambah 3 berarti min 12. C-nya berarti min 3 ya. C-nya min 3. Nah, yang ditanya adalah nilai dari A tambah B tambah C. Berarti kalau kita total ya, A tambah B tambah C-nya 7 tambah 1 8 ditambah min 3 jadi 5 ya. Nah, jawabannya 5 deh. Yang D gitu. Luas daerah yang dibatasi oleh 3 kurva ya di sini. Ya, 1 2 3 atau persamaan garis sih sebenarnya ini ya. Nah, gimana? Tinggal digambar ya satu-satu. Nah, kita lihat gambarnya seperti apa. Kita bikin sumbu X sama sumbu Y-nya dulu aja ya. Nah, seperti ini deh kurang lebih X sama Y-nya. Selanjutnya ya, kita bikin garis pertamanya dulu nih. Yang X plus 2Y X plus Y sama dengan 2 ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 2 gitu ya, ditutup aja X-nya 0, Y-nya 2. Anggap aja ini 1, ini 2 di sini ya. Y-nya 2 di sini. Terus kalau Y-nya 0, X-nya juga 2 ya. Berarti X-nya 2. 1 2 di sini deh kurang lebih. 2. Nah, maka persamaannya gambar garisnya seperti ini. Nah, ini yang pertama ya. Ini yang X ditambah Y sama dengan 2. Nah, ya kedua di sini X min Y sama dengan min 1. Kayak tadi aja ya. Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan min 1. Berarti ini min 1 di sini ya, min 1 di sini.
Terus kalau x-nya 0 ya, x-nya 0 berarti min y sama dengan min 1. Y-nya berarti 1 di sini. 1 di sini. Nah, berarti garisnya seperti ini. Nah, gini nih ya. Ini x min y sama dengan min 1. Nah, selanjutnya garis yang ketiga, x plus 2y sama dengan 2. Kalau y-nya 0, x-nya 2 ya. X-nya 2 di sini. X-nya 2 di sini. Terus kalau x-nya 0 berarti y-nya berapa? 2y sama dengan 2, y-nya 1 ya. Berarti di sini nih. Nah, berarti garisnya gini. Nah, gini deh kurang lebih. Ya, ini untuk yang x tambah 2y sama dengan 2. Nah, jadi yang dibatasi oleh ketiga garis itu berarti luasnya yang ini nih. Ya enggak? Luas ini nih gitu. Nah, nyari luasnya gimana? Kalau misalkan saya kasih huruf ya, di sini A, ini B, ini C, ini D di sini, gitu ya. Nah, maka luas yang diarsirkan itu, luas arsiran kita bisa cari dari luas segitiga ABC, ABC dikurang luas segitiga ABD, ABD gitu ya. Nah, maka luas segitiga ABC kan berarti kita nyari tingginya dulu ya. Alasnya sih udah tahu nih, alasnya dari min 1 sampai 2 ya. Di sini alasnya 3 berarti panjang alasnya. Nah, tingginya belum tahu nih, tingginya. Tingginya. Ya, tingginya kan dari titik C ke alasnya nih, yang penting siku-siku ya. Nah, gitu. Nah, kita cari nilai Y-nya dari titik C. Nah, ini perpotongan antara garis yang biru dengan garis yang hijau nih. Nah, cari titik potongnya ya. Jadi garis yang hijau kita eliminasi dengan garis yang biru. Nah, sama dengan 2 ya. Karena kita perlu cari Y-nya aja, berarti X-nya kita eliminasi ya. Berarti jadi 2Y positif, ini sama dengan 3. Berarti Y-nya sama dengan 3 per 2. Nah, Y-nya di sini 3 per 2. Berarti dari 0 sampai 3 per 2, berarti tingginya 3 per 2. Gitu kan ya? Oke. Nah, berarti luas ABC alasnya adalah 3, tingginya 3 per 2. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk yang luas ABD alasnya 3 juga. Nah, tingginya dari 0 ke titik D. Titik D-nya di sini 1 ya. 1. Berarti tingginya 1 di sini. Tinggi yang kedua di sini 1 ya. Nah, berarti alasnya 3 ya, setengah kali 3 kali tingginya 1. Nah, udah tinggal dihitung deh. Ini jadi 9 per 4 ya. Ini 3 per 2. Kalau kita jadikan 4, kita kali 2 per 2 lagi ya. Jadi 6 per 4. Nah, kalau dikurang berarti 3 per 4 satuan luas. Nah, ini jawabannya. 3 per 4. Oke, persamaan garis singgung kurva dari fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah x min 1 di titik singgungnya yaitu 3 ya. Kita anggap ini titik singgung x1 ya. Nah, kalau kita mencari persamaan garis singgung itu yang dibutuhkan cuma 2, yaitu gradien sama titik singgungnya dulu. Ya. Nah, pertama kita masukin aja nih x singgungnya, kita masukin ke fungsinya, itu nanti dapat y singgungnya. Ya, dapat y singgungnya. Nah, berarti kalau dimasukin 3 nih jadi 27 ya, karena pangkat 3. Terus 3 kali 3 kuadrat berarti 27 juga. Ditambah 3 dikurang 1. Ini habis, berarti y singgungnya kita dapat sama dengan 2. Nah, dapat titik singgungnya 3,2 ya. Nah, selanjutnya tinggal cari gradien. Gradien itu adalah turunan pertama dari kurvanya. Nah, setelah diturunkan tapi x singgung ya jadinya. Nah, kalau kita turunkan, ya enggak, ini kalau diturunkan jadi berapa? 3x kuadrat ya, tapi x singgung. Ini kalau diturunkan jadi min 6x singgung ditambah 1 ya. Ini turunan dari ini. Nah, kita masukin x1 nya kan 3. Berarti kalau kita masukin 3 dikali 3 kuadrat 27. Min 6 dikali 3 min 18 ditambah 1. Ini dikurang ini kan jadinya 9 ya, ditambah 1 jadinya 10. Nah, gradiennya 10. Nah, udah dapet kan gradien sama titik singgungnya yang penting mah ya. Nah, sama titik singgungnya nih. Ini titik singgungnya.
Nah udah, tinggal kita masukin deh ke persamaan ya enggak. Sorry x ya gitu, y dulu ya, y min y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah udah tinggal masukin deh. Jadi Y min 2, M nya 10, X min 3. Nah udah, duanya pindah ke kanan aja ya. Ini 10X kita kali dulu. Min 30 tambah 2 jadi min 28 ya. Nah ini jawaban ini yang A dulu sih. Nah untuk dimensi 3 ini katanya pada bidang 4 TABC, pada bidang 4 TABC diketahui ABC segitiga sama sisi katanya. Rusuk TA-nya tegak lurus bidang alasnya. Kalau tegak lurus ya, biasanya saya bikin misalkan nggak tahu balok atau kubus ya. Pokoknya kita bikin kotak dulu lah, kita bikin kotak dulu. Oke. Nah ini kepanjangan. Kita bikin kotak dulu. Nah seperti inilah kurang lebih panjangan lagi. Nah gini deh. Sebentar. Nah anggap aja ini TA-nya gitu ya. Di sini TA-nya karena tegak lurus dia dengan alasnya. Alasnya ini katanya ABC ya. Ini sorry, A lagi. A B C gitu ya. Nah, berarti seperti ini nih. Nah, bentuknya. Kalau kita tarik ya. Nah, apa namanya? Bidang atau 5 segitiga sebenarnya ya. 5 segitiga dengan alasnya sama sisi katanya ya. Sama sisi. Tapi kalau sama sisi ngaco nih. Maaf ada salah tadi. Jadi yang tegak lurus tuh cuma T dengan A-nya ya. Tapi sisi alasnya sudutnya 60 bukan siku-siku ya. Jadi saya salah di siku-sikunya tadi. Jadi kalau digambar kurang lebih gini deh ya. Nah gini. Nah gini. Nah jadi ini nggak siku-siku ya, bukan siku-siku tapi 60 derajat. Kalau gambarnya kayak tadi itu saya salah karena di sini sudutnya 60 karena sama sama apa tadi, sama sisi ya gitu, karena sama sisi kan sudutnya 60 semua alasnya. Ini A B C. Nah panjang rusuk alasnya 10, berarti ini 10 semua, 10 ini juga 10. Nah tinggi limasnya 15, tingginya berarti TA nya ya karena tegak lurus dengan alasnya. Maksudnya tegak lurus dengan alas itu kalau misalkan kita proyeksikan TA ke sisi depannya gitu ya. Nah ini tegak lurus nih. Nah ini tegak lurus gitu. Oke. Nah yang ditanya jarak titik A ke bidang TBC. Nah kalau jarak titik ke bidangnya ini diwakilkan garis tingginya ya, garis tinggi diwakilkan garis tinggi. Nah garis tingginya yaitu proyeksi A ke bidangnya. Kalau misalkan ini TA-nya kita proyeksikan ke bidang TBC gitu ya. Nah ini pas banget di tengah-tengah garis tingginya. Nah pas di tengah-tengah ya. Nah maka ya kan namanya garis tinggi berarti siku-siku di sini gitu. Ini siku-siku. Ini misalkan titik P. Nah maka diwakilkan garis TP ya, diwakilkan garis TP. Ya udah berarti sama aja jarak titik A ke garis TP. Nah jarak titik ke garis tinggal kita hubungkan titik ini ke garisnya. Yang penting siku-siku. Nah jaraknya ini nih, misalkan Q ya. Nah jadi A ke Q yang ditanya. Nah kita keluarkan aja ya segitiga apa namanya APT nya. Kita keluarkan, nanti kita cari panjang semua sisinya APT. Nah yang dicarikan di sini yang titik Q nya. Nah ini siku-siku ya. Nah pertama di sini TA-nya 15 udah dapat ya, TA-nya 15. Terus yang kedua kita nyari panjang AP. Karena ini sama sisi, berarti AP-nya itu ngebagi 2 sama besar ya, ini siku-siku.
Berarti ini 5, ini juga 5. Nah, maka dapat panjang AP. AP pakai Pitagoras gitu. Berarti akar 10 kuadrat dikurang di sini 5 kuadrat ya. 5 kuadrat. Bisa dibagi 5, 5-nya keluar. 10 dibagi 5 2, 5 bagi 5 1. Berarti 4 dikurang 1 jadi 5 akar 3. Nah, ini 5 akar 3 nih, 5 akar 3. Nah, terus kita nyari panjang TP-nya. Pakai Pitagoras lagi ya, karena ini siku-siku. TP berarti akar dari 15 kuadrat ditambah 5 akar 3 kuadrat. Nah, ini bisa dibagi 5, jadi 5-nya keluar. Ini jadi 3 kuadrat. Ini akar 3 kuadrat sisanya. Berarti 5 akar berapa nih? 9 ditambah 3 akar 12 ya. Akar 12 itu adalah berapa? 2 akar 3 ya. Berarti jadi 10 akar 3. Nah, udah. Kita udah dapet. Selanjutnya ini pakai ini aja ya. Kalau untuk ada segitiga siku-siku, terus ini depannya siku-siku lagi, maka untuk akinya atau jaraknya itu tinggal pakai ATM ya, alas kali tinggi bagi miring. Nah, alasnya adalah 5 akar 3, dikali tingginya adalah 15. Nah, miringnya tadi ini 10 akar 3. 10 akar 3. Nah, ini kita coret ya akar 3-nya. Tinggal kita sederhanakan, kita bagi 5 jadi 2. Nah, berarti 15 per 2 ya sisanya, atau 7,5. Jawabannya 7,5. Yang C. Oke, nomor terakhir ya, kita lihat intinya di sini nih persamaannya harus diperhatikan ya. Ini A-nya yang di sini, B-nya di sini, C-nya yang di sini. Kadang-kadang dibolak-balik ya, C-nya bisa yang di koefisien X kuadrat, A-nya yang di sini, nah B-nya yang di sini. Kadang-kadang seperti itu. Dilihat dulu ya. Nah, kebetulan ini udah cocok ya, A, B, C-nya pas di tempatnya. Kita lanjut ke lihat ke gambarnya ya. Ke gambarnya. Di sini pertanyaannya dulu deh. Pertanyaan yang benar untuk fungsi kuadrat ini ya. Pernyataan 1, 2, 3, 4, mana nih yang benar untuk fungsi kuadrat gambarnya seperti ini. Kita lihat. Kalau namanya dia terbuka ke atas, ini namanya terbuka ke atas ya, fungsi kuadratnya. Nah, terbuka ke atas itu A-nya positif ya, atau lebih besar dari 0. Terus selain A-nya di sini ya, kita bisa dapat B-nya. B-nya kita lihat puncaknya di sini. Nah, puncaknya ini ada di X-nya ini negatif ya. Nah, X-nya negatif gitu ya. Nah, kalau puncaknya ada di sebelah kiri, ingatnya sih gitu. A dengan B-nya tandanya sama. Jadi kalau A-nya lebih besar, B-nya juga lebih besar. Tapi kalau puncaknya di sebelah kanan dari sumbu Y, A sama B-nya berbeda tanda ya. Gitu, atau berlawanan. Oke, itu catatannya. Terus sekarang C-nya. C-nya itu adalah titik potong terhadap sumbu Y. Ini C-nya nih. C-nya ada di bawah ya. Ini min 9 nih. Ya, ini min 9. Nah, kalau di bawah, maka nilai C-nya negatif. Gitu. Oke? Itu nilai C-nya. Nah, sekarang nilai D-nya. D itu menyatakan titik potong terhadap sumbu X-nya. Kalau memotong di 2 titik, D-nya lebih besar dari 0. Tapi kalau menyinggung, D-nya sama dengan 0. Kalau tidak memotong, D-nya kurang dari 0. Nah, ini dia memotong di 2 titik. Ya enggak? Nah, berarti D-nya apa tuh? Lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, oke. Dari ini, maka pernyataan mana aja nih yang benar nih ya? Kita cek deh satu-satu. A-nya lebih besar dari 0 ya. Ini lebih besar dari 0. Betul berarti pernyataan pertama. B-nya lebih besar dari 0 juga betul ya di sini. B-nya lebih besar dari 0. B kuadrat min 4AC adalah diskriminannya ya, D-nya. D-nya lebih besar dari 0, betul juga gitu kan ya. C-nya lebih besar dari 0. Salah ya. Yang benar aturan kurang dari 0. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 3 aja. Oke?